Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak ada lagi pertemuan secara khusus untuk KPKW kita, tapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Malam ini saya akan membagikan renungan kepada kita dengan tema Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita melihat Mazmur 23 ayat 1b. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di situ dikatakan takkan kekurangan aku. Nah, kita tahu tentang kehidupan Daud. Dia selalu mendapat kesusahan, tetapi tetap berkata bahwa bila mana Tuhan menjadi gembalanya, maka ia tidak akan merasa kekurangan. Luar biasa saudara-saudara. Tuhan adalah gembala yang baik, gembala yang selalu berada di samping domba-dombanya dan selalu siap memberikan pertolongan kepada domba-domba yang digembalakannya. Bila Tuhan adalah gembala yang agung itu, menjadi gembala bagi kita, maka kita tidak akan merasa kekurangan. Amin. Sebab itu adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Takkan kekurangan aku. Yang pertama, tidak kekurangan. Saudara, jika kita melihat bahwa dalam kehidupan ini, benarkah kita tidak mengalami yang namanya kekurangan? Tentu tidak. Semua orang yang hidup di dunia ini tidak ada yang tidak kekurangan. Raja Daud juga menuliskan, bukan berarti ia tidak kekurangan. Tidak, kekurangan di sini artinya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita ketika kita umatnya sangat membutuhkan pertolongannya. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 Daud menuliskan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara-saudara, yang harus kita pahami ialah orang yang mengikut Tuhan tidak berarti tidak kekurangan secara materi. Amin. Ini yang harus kita pahami. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada mereka yang sangat membutuhkannya dan sangat setia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Yang kedua, takkan kekurangan aku. Tidak diabaikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah gembala yang agung, tidak akan mengabaikan orang-orang yang mau datang. Yang mau berseru kepada Dia. Karena kita tahu bahwa Dia adalah pencipta. Ia yang menciptakan kita. Ia yang menjadikan kita. Maka tidak mungkin ia akan mengabaikan kita ciptaannya. Daud dalam Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Luar biasa. Pertanyaannya saudara, adakah orang tua yang tega meninggalkan anak-anaknya? Buah hatinya? Tidak ada. Kecuali orang itu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Kecuali orang itu tidak percaya kepada Tuhan, maka boleh jadi dia bisa tega meninggalkan anaknya mati atau menderita. Tetapi Tuhan tidak, saudara-saudara. Kasih dan kesetiaan Tuhan bagi umatnya selalu ada. Sebab Dia adalah gembala yang baik. Tuhan tak pernah mengabaikan kita di tengah-tengah kesulitan yang ada. Di tengah-tengah COVID-19 ini, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Saudara-saudara, janji Tuhan selalu ditepati kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dengan janjinya yang ketiga, akan dipuaskan. Takkan kekurangan artinya karena Tuhan akan memuaskan segala
kebutuhan kita, segala kerinduan kita. Ini janjinya. Karena itu juga janganlah kita khawatir dalam hidup ini. Kita harus merasa puas dengan berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak bersungut-sungut. Kita bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Dan kita tidak menghujat Tuhan. Karena kita merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bersukacita selalu. Orang yang hidup bergantung kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, maka hidupnya akan selalu senang. Umat Tuhan yang selalu membiarkan Yesus menjadi gembala dalam hidupnya, maka ia akan hidup bersukacita. Walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak tantangan yang dihadapi, karena Yesus sebagai gembala yang baik selalu memberikan kelegaan kepada umatnya. Sebagaimana Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kesimpulannya, saudara-saudara, takkan kekurangan bukan berarti hanya berkelimpahan dalam hidup ini. Bukan berarti hanya berkelimpahan dalam berkat materi saja, tetapi berkat oleh mana Tuhan melepaskan dan memberikan jalan keluar dari segala kesusahan dan masalah yang sedang kita hadapi. Bila Tuhan sebagai gembala kita, maka kita akan merasa bahwa hidup ini tidaklah berkekurangan. Ini adalah iman kita. Karena itu saudaraku, mari kita terus datang kepada Yesus yang adalah Tuhan kita, dan sebagai gembala agung kita serahkan segala pergumulan kita agar Yesus selalu memberkati setiap kita. Terlebih saat-saat ini COVID-19 atau virus corona membuat kita terbatas dalam banyak hal. Usaha kita, keluarga kita, ibadah kita juga sangat terbatas. Tapi jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita melupakan untuk datang kepadanya. Jangan berputus asa. Sebab Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Firman Tuhan malam ini mampu memberikan kepada kita kekuatan di dalam hidup ini. Firman Tuhan malam ini lewat Daud yang dikuatkan bahkan mampu berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Maka kita juga haruslah demikian. Bersukacitalah selalu, bersyukurlah selalu, sebab inilah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk malam ini. Firman Tuhan kami boleh renungkan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu menyertai kami dengan sempurna. Karena itu Tuhan, bahwa kami di tengah-tengah kesulitan yang ada, kami mampu mengucap syukur kepadamu. Kami mampu bersukacita di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, meteraikan firman ini dalam nama Yesus. Amin.